Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Iman yang dikehendaki Tuhan. Saudara, pernah tidak sebagai orang Kristen kita berpikir iman yang dikehendaki Tuhan itu iman yang seperti apa? Apakah iman yang kita miliki sudah merupakan iman yang benar atau belum? Sebab Tuhan Yesus pernah berkata dalam Lukas 18 ayat 8, demikian, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayat ini jelas menyiratkan bahwa ada kriteria iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan kata lain, ada iman yang benar, ada juga iman yang tidak benar. Ada iman yang berkenan, tapi ada juga iman yang tidak berkenan. Saudara, kalau kita baca apa yang tertulis dalam pasal selanjutnya, Lukas 19 ayat 9, di mana dikatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Orang ini pun anak Abraham, yang dimaksudkan adalah Zakeus, saudara. Itu artinya iman Abraham sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Bahkan tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa iman seperti Abrahamlah iman yang dikehendaki oleh Allah. Abraham dengan setia menantikan janji Allah untuk menjadi bapak segala bangsa sampai sekitar 25 tahun baru anak perjanjian, yaitu Ishak, digenapi oleh Allah. Itu pun akhirnya Abraham masih diuji untuk mempersembahkan anak satu-satunya itu sebagai korban persembahan. Abraham pun taat. Belum lagi ketika Allah menghendaki dia meninggalkan Ur Kasdim, lembah Sumeria yang subur, ke suatu tempat yang belum diberitahukan oleh Allah kepadanya, tetapi ia taat. Ia rela meninggalkan sanak keluarga serta negerinya demi suatu negeri yang ia sendiri belum tahu. Kejadian 12. Ini benar-benar aneh dan gila, saudara. Apalagi ketika di perjalanan terjadi bencana kelaparan. Abraham juga tidak berniat untuk kembali pulang ke negerinya. Kejadian 12 ayat 10. Jadi memang tidak salah kalau ia disebut Bapak orang beriman. Pertanyaannya, apa yang bisa kita dapat dari perjalanan hidup Abraham agar kita bisa juga memiliki iman seperti yang dikehendaki Tuhan? Yang pertama, Abraham terus belajar mengenal Allah melalui setiap peristiwa yang dialaminya. Jadi, saudara, kalau kita mau memiliki iman yang benar sesuai yang dikehendaki Tuhan, kita harus terus berusaha mengenal pribadi Allah, yaitu melalui campur tangannya dalam setiap peristiwa hidup kita. Sebab apa? Sebab dalam kesemuanya itu kita akan melihat dan merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu ternyata bukan hanya ketika kita mengalami sesuatu yang nyaman dan aman,
Tetapi kebaikan Tuhan itu sebenarnya juga dinyatakan melalui peristiwa yang tidak nyaman juga, yang mana barangkali sama sekali tidak kita harapkan. Dan ternyata itu mengubah karakter kita menjadi semakin serupa Kristus. Yang kedua, Abraham mempersembahkan hidupnya tanpa batas bagi Tuhan. Walaupun ia sendiri harus menderita untuk itu. Kita juga sama, saudara. Kalau kita mau memiliki iman yang benar, kita jangan berhitung dengan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan melalui Roh Kudus-Nya haruslah kita taati. Kita tidak perlu tawar-menawar dengan Tuhan. Ya, kalau kita mengenal siapa Dia, kita pasti tidak akan tawar-menawar. Sebaliknya apapun pasti kita berikan untuk Dia yang maha besar dan maha agung itu. Yang ketiga, Abraham hanya menanti-nantikan negeri perjanjian. Ibrani 11 ayat 10. Kita pun sebagai orang percaya mestinya seperti itu. Yang kita nantikan itu hanyalah LB3, langit baru dan bumi yang baru. Kalau itu yang kita nantikan, pasti kita akan bisa berjuang terus untuk mengenal Allah, dan kita pasti bisa mempersembahkan hidup kita tanpa batas bagi Dia. Oleh sebab itu, mari saudara, jangan sampai kelak kalau Tuhan datang, kita didapati tidak beriman. Jadi mari di sisa waktu yang masih ada ini, kita meneladani iman Abraham. Memang harus diakui, ini tidak mudah, bahkan sangat berat. Tapi memang kita tidak punya pilihan lain. Kalau kita mau kelak diterima di kemah abadi, kalau kita benar-benar merindukan kebahagiaan abadi bersama Tuhan Yesus, tidak ada cara lain kecuali kita meneladani iman Abraham. Sebab iman seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.